pada prinsipnya begini, ini adik-adik mereka sudah tahu program Bapak Presiden ini kenapa harus dilaksanakan. Nah, mereka punya pola-pola turun ke jalan ini dikomandoi oleh orang lain yang berada di luar Nabire. Bahkan terkesan minta maaf, sudah lihat jelas selebarannya. Di situ ada KNPB. Terkait Bapak Kapolres kalimat itu seharusnya tidak benar, saya tidak jelas atau tidak nyambung begitu. Selamat sore pemirsa. Hari ini saya di tengah-tengah kawan-kawan pelajar Nabire, solidaritas pelajar West Papua, betul ya? Ya. Solidaritas pelajar ini yang kemarin bikin kacau di Nabire nih. Tidak ada. Jadi ini ada beberapa informasi yang mulai tersebar sejak mereka aksi lalu ditangkap, dijemur di kantor polisi Resort Nabire kemarin, bahkan ditendang oleh seorang ASN ya. Mereka dituding bahwa aksi ini ditunggangi oleh kelompok tertentu. Mereka langsung, polisi langsung terangan menyebutkan bahwa ada KNPB di balik itu semua. Nah, ini kita mau tanya ini, kira-kira kawan-kawan ini benarkah tidak ada pihak lain yang ditunggangi, atau apa sih yang mendasari semangat aksi kemarin soal menolak makanan gratis bergizi kah? Bergizi tapi ada nasi kering juga dalam. Tidak, itu bercanda saya. Kau udah makan? Itu kan kita melihat kejadian juga tuh di kemarin kan di bulan Januari itu kan di tanggal 16 itu di Jawa Tengah, tepatnya di Sukoharjo. Sukoharjo ya. Itu kan ada 40 siswa yang keracunan juga itu. Pas saat mereka terima makanan itu kemudian pas saat dimakan tuh. Iya, soal itu kayaknya ramai juga di media sosial. Tapi saya ingin tanya nih, yang mendasari teman-teman harus aksi menolak program makanan bergizi gratis itu, lalu menuntut harus diberlakukan pendidikan gratis, itu apa yang mendasari alasannya membuat kalian harus menolak itu dan meminta pendidikan gratis? Silakan, siapa mau bicara? Ini ada mic tengah, jadi tinggal ambil saja. Oh ya, mungkin saya. Santai ya, ini podcast. Ya, yang motivasi yang jadi dasar motivasi itu ini kan tema dan tuntutan kami kan jelas tuh, menolak program Prabowo dalam hal ini makanan bergizi gratis, kemudian tuntutan kami tuh pendidikan gratis. Ini memang kami pertama itu cukup sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Betul. Itu kami hargai. Cuman posisi programnya yang untuk kami itu bukan itu begitu. Artinya kami tidak butuhkan begitu. Sekarang kan kita lihat kondisi di Papua. Itu kan banyak bukan di luar tapi di Nabire sini tuh teman-teman saya, mungkin beberapa teman-teman saya yang mereka tidak melanjutkan sekolah hanya dikarenakan itu biaya pendidikan. Biaya pendidikannya mahal. Eh. Terus alasan lain apa? Kemudian mungkin kan di berita juga ada panas-panas, bawah di bagian sana itu ada keracunan. Makanya kami sebelum ke masuk itu kami antisipasi begitu. Betul. Makanya itu alasan kedua begitu. Untuk yang ketiga itu melihat dengan kondisi lingkungan sekolah, mungkin fasilitas yang kurang, makanya harusnya fokusnya ke pendidikan tuh itu yang harusnya diprioritaskan oleh pemerintah begitu. Betul. Ya, mungkin Saya sepakat soal itu. Eh. Ada yang lain? Saat tambahkan lagi tuh terkait program makanan bergizi gratis ini dia tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di Papua, kebutuhan pelajar di Papua atau khususnya. Apa yang dibutuhkan? Ya, maksudnya pelajar yang di Papua ini dia tidak butuh makanan, karena di Papua ini kan kita sudah terbiasa tidak makan pagi baru ke sekolah,
tangan lapar itu kan sudah terbiasa. Kemudian yang kedua tuh yang jadi pertanyaan tuh begini, kenapa makanan gratis ini tidak diarahkan untuk orang-orang yang kurang mampu, macam di Jawa dan sekitarnya. Kemudian betul. Masalah. makanan bergizi gratis ini juga kan yang jadi pertanyaan lagi tuh begini, mahasiswa kenapa tidak dapat baru cuma diarahkan untuk pelajar? Ini kan kita bisa curiga. Kemudian ada undang-undangnya di 1945 di alinea keempat itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan bukan makanan. Itu kan yang dibutuhkan itu kan pendidikan supaya dia bisa cerdas. Betul, pendidikan, Dia bisa memajukan apa situasi kondisi ada di depan bangsa ini kayak itu. Betul. Ya mungkin begitu. Ada kamu mau tambah lagi? Oke, baik. Ya dari saya ya, mengenai makanan siang bergizi gratis dari Bapak Presiden punya program ini, saya bertanya lagi waktu itu kepada Kepala Polres Nabire bahwa apakah makanan siang bergizi gratis yang masuk di bukan Papua saja ya, tapi setiap sekolah ini nanti saya curiga berat. Jadi hanya 1 hari melayani begitu. Jadi itu hanya 1 hari melayani, jadi saya curiga berat. Jadi teman-teman yang menonton, jawaban dari Kapolres, dia bilang dia punya jawabannya begini. Jadi selama 5 tahun selagi presiden masih ada, masih menjabat sebagai presiden Indonesia, itu program ini akan berlakukan. Itu yang jawaban dari Polres. Dari situ saya berpikir lagi ke depan lagi. Jadi saya punya pikiran itu, saya berpikir untuk generasi yang akan datang di Papua ini, kita punya adik-adik ini. Betul. Jadi untuk saya punya adik-adik ini harus mereka bagaimana, jangan sampai program ini berlaku terus. Jadi saya punya adik-adik jangan sampai tidak sekolah, dan akibat dari itu adik-adik yang lain juga kena apa-apa gara-gara program ini, dan malas sekolah karena diusir dengan program ini begitu. Maksud saya atau pikiran saya sendiri, karena saya sendiri yang tanya ke Polres begitu. Itu yang pertanyaan yang pertama dari saya. Dan pertanyaan saya yang kedua pas negosiasi di sana, itu yang kedua itu saya bertanya tentang siapa yang melayani di sekolah, dan siapa saja yang kasih makan anak-anak sekolah, dan apakah guru punya hak tidak di sekolah lagi. Saya bertanya begitu, dan Polres Nabire jawab itu, jawabannya begini. Jadi Polres bilang pertanyaan bagus. Jadi untuk makanan siang gratis ini, untuk melayani di sekolah itu, untuk mengonsumsi itu nanti ahli-ahli gizi yang masuk baru melayani di sekolah. Bukan guru yang konsumsi makan itu baru melayani di sekolah. Itu salah satu poin yang saya dapat lagi. Dan dari situ teman-teman yang lagi sedang menonton bisa berpikir lagi dengan kata ini. Terus mungkin sampai di sini dari saya begitu. Sekian dan terima kasih. Sesuai pertanyaan saya. Maksudnya kan kalau memang itu kawan-kawan anggap kebutuhan mendasar itu adalah pendidikan gratis, ya daripada sekali kasih makan gizinya habis hanya 24 jam misalnya. Kalau dia memang bertani 24 jam, makan sekali buang air selesai, ini kan tidak tahu gizi berapa persen juga ikut keluar. Lebih baik bangun sekolah 1 kali, terapkan pendidikan gratis 1 kali untuk masa depannya. Justru itu manfaatnya lebih jauh ya kira-kira itu. Betul. Nah, tapi ini ada informasi lain. Saya kemarin tuh baca di di Papua Post, Cendrawasih Post itu ada beberapa berita yang mereka kabarkan kalau aksi pelajar di mana-mana ini, entah di Jayapura, Yaukimo, Nabire sendiri, di Dogiai, ya betul, Paniai nanti hari Senin besok, itu ditunggangi. Ada pihak lain yang ditunggangi, dan polisi
terang-terangan menyebutkan bahwa ada OPM, KNPB yang ikut terlibat di dalam situ. Betul, Nabire juga itu KNPB ikut terlibat dalam aksi kalian? Oke, baik. Terkait dengan siapa yang membujuk ya, siapa yang membujuk itu, aksi kemarin tidak ada yang tunggangi, tetapi itu inisiatif dari kami pelajar sendiri. Maksud dari Kapolres bahwa ada yang membujuk dari KNPB yang bujuk itu karena Kapolres melihat bahwa yang turun aksi di jalanan itu semuanya rata-rata yang dari pegunungan. Makanya pikiran Kapolres itu bisa menjawab seperti itu. Sebenarnya aksi ini inisiatif kami dari pelajar. Karena kami melihat dengan informasi-informasi dari luar, yang mana dari luar itu terjadi makanan bergizi tapi beracun. Bukan bergizi tapi beracun ya, untuk MBG ini, program MBG. Jadi kami dari pemerintah katakan bahwa makanan bergizi gratis ini belum tiba di Papua. Karena supaya sebelum tiba, kami dari pelajar Nabire kami tolak sebelum tiba. Bukan sesudah tiba ya, sebelum tiba kami menolak begitu. Itu upaya pencegahan. Ya, upaya pencegahan begitu. Jadi maksud dari Kapolres Nabire yang menjawab bahwa aksi yang dilakukan oleh pelajar Nabire ini ada keterkaitannya dengan KNPB. Sebenarnya itu salah. Kenapa salah? Karena yang turun aksi di jalanan itu rata-rata mayoritasnya dari pegunungan. Di mana kami sadar bahwa program MBG ini kami khususnya di Papua ini tidak membutuhkan. Tapi kami di Papua sangat membutuhkan itu pendidikan yang digratiskan 100%. Sekian. Dan sebenarnya bila itu memang menjadi alasan lain, misalnya maksudnya dia dilihat masa aksi pelajar ini rata-rata karena dari pegunungan, maka ada indikasi ini bagian dari KNPB. Iya. Itu salah. Itu sebenarnya salah itu. KNPB bukan gunung sebenarnya. Iya, bukan gunung. Bukan itu yang kita mau bahas, tapi ini persoalan betul-betul digerakkan oleh kondisi nyata pendidikan hari ini di Papua. Iya. Sehingga teman-teman harus turun gitu. Iya. Nah, tapi kan ini Pak Kapolri juga bilang, kalian tuh tidak tahu apa-apa dengan program MBG. KNPB yang kasih tahu kamu. Makanya kamu bisa turun. Jadi untuk terkait jadi untuk terkait itu kalau misalnya kami yang kelas 12 ya. Kami yang kelas 12 kalau kami tidak ikut aksi turun jalan tidak apa-apa. Karena kami kan mau keluar. Tapi ini kami berpikir dengan generasi. Generasi artinya ya SD, SMP, TK, terus SMA, SMK. Makanya kami menolak dengan tegas untuk makanan bergizi gratis. Dan kami mendukung penuh itu pendidikan gratis. Seperti begitu. Ada tambahan soal ini. Mengenai apa yang diungkapkan oleh Kapolres kalau bahwa dia bilang kita tidak tahu itu. Macam lu juga. Aduh. Hari ini tuh media sosial lah, mungkin media website semua itu bahas itu makan siang gratis. Ya, itu betul. Dari depo dampaknya, manfaatnya. Kami juga melakukan diskusi itu harian. Dan kami analisis ini bagaimana, nantinya kemana, arahnya kemana di situ. Baru terakhirnya itu turun. Dan itu tidak benar sebenarnya. Yesus. Pelajar dari sekolah di Goa ini. Itu yang kemarin. Yuk, terkait Bapak Kapolres kalimat itu seharusnya tidak benar, tidak jelas atau tidak nyambung begitu. Karena begini, kita pelajar itu bergerak karena kita itu orang sudah belajar TK, SD, SMP soal ilmu itu. Bahkan sebelum kita masuk taman kanak-kanak pun kita sudah mempelajari itu soal itu. Kita ini kan orang yang terdidik, terpelajar. Kita sudah tahu dia itu dampak dan itu. Makanya soal makanan bergizi gratis itu media heboh. Itu kami pelajar tuh sering ini buka-buka ruang juga.
terkait dia ini apa program makanan bergizi gratis itu. Kan informasi semua ada ini. Kita kan sudah ini kejadian di apa Sukoharjo, kemudian ada ini apa, ada yang apa dia lauknya tuh ada cuma isi kangkung, lauk tiada. Yesus. Iya, ini kan memang tersebar di sosial media tuh. Cuma isi kangkung, kemudian cuma nasi kosong. Ada yang juga tuh kemarin 2 hari lalu itu dia ikannya tuh ikan mentah dalam, dia merah-merah ada kayak ini. Yo, ini kelihatan. Jadi kalau macam Bapak Kapolres bilang kita, ini ditunggangi, ini dikasih tahu sama ini, itu dia salah sih, Bapak Kapolres salah. Betul. Salah ngomong dia. Bapak Kapolres salah ngomong kalau itu. Kita ini kan orang Saya mau tanya ini satu hal. Apa ini? Setelah waktu kalian aksi itu kan kan polisi waktu itu kan sampai masuk ke dalam ruang-ruang belajar itu, masuk lingkungan sekolah. Kalau tidak salah di SMK juga, di YPK Tabernakel, terus di beberapa sekolah yang lain. Nah, sejauh ini, terus saya dapat kabar juga, ada beberapa teman-teman pelajar yang ikut aksi itu dipanggil, dibuat surat panggilan oleh pihak sekolah. Ada beberapa yang begitu. Itu, kalau soal itu saya juga dikasih surat peringatan. Mereka bilang nanti hari sini kau panggil orang tua, saya saya panggil. Iya, banyak berarti. Saya panggil, tapi karena dia dikasih surat, saya kesana kalau saya masuk, kemudian tuh mana orang tua, saya mana surat panggilan, saya akan tetap bilang begitu. Kemarin saya ada sempat bilang kalau bagaimana terkait aksi kemarin, kalau terkait aksi kemarin dan penolakan makanan bergizi gratis, berarti saya bisa ajak bicara, saya bilang. Tapi tidak, hari sini kau harus panggil orang tua. Tapi oh ya siap, saya akan panggil. Ada lagi dari saya. Saya dapat panggil dari ruang BP guru. Jadi sengaja saya lewat 2 hari tidak ke BP. Dan hari yang ketiga saya ke ruang BP. Ternyata guru masih ingat saya. Ya, bahwa sudah hafal muka tahu saya punya guru. Jadi oh ya kau sudah datang. Jadi saya mau bertanya-tanya saja. Jadi dia yang bertanya itu karena dia juga sudah lihat saya di media sosial dan semua tuh. Begitu saya tanya-tanya tentang kenapa sampai kalian bisa tangkap ke Polres dan kenapa apa yang terjadi, ada kekerasan begitu tidak. Saya jawab itu kekerasan ya ibu sendiri sudah lihat. Tidak mungkin ibu tidak lihat. Jangan tipu saya. Sudah lihat tapi jangan tipu saya ibu begitu. Jangan tanya lebih dalam lagi, kan sudah tahu tapi jangan mau ada apa lagi dalam diri saya. Saya bilang begitu. Jadi itu jangan bertanya lebar panjang begitu sama saya. Yang penting kami aman-aman saja waktu itu. Sudah kasih aman dipulang dari Polres begitu setelah dihukum beberapa jam yang tadi teman-teman sampaikan itu. Begitu. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi kira-kira ke depan nanti Bu? Ini kan saya rasa kalau soal sekolah saya rasa sekolah ikut intervensi. Ini bukan saya kasih tahu kalian harus ini, bukan, tapi saya kira itu memang butuh solidaritas dari berbagai kalangan soal ini. Saya kira karena sekolah tidak mengurusi hak orang untuk ikut demonstrasi, ya toh, hak orang untuk berpendapat. Itu sekolah tidak mengurus itu. Sekolah hanya mengurus bagaimana anak ini dia kerjakan PR, aktif di sekolah. Kemudian dia harus selesaikan dia punya kewajiban sebagai seorang pelajar, ya toh. Ya. Nah itu saya kira ini dulu kita koma ya sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di pembicaraan yang berikut. Tetap semangat kawan-kawan pelajar. Ikut demo juga tapi sekolah juga harus masuk. Begitu. Ya. Siap-siap dulu.